Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi di channel saya Sutisna Review apa aja. Kali ini saya lagi ada tenor saxophone nih guys di depan saya yang ada di meja nih, kalian bisa lihat. Ini adalah saxophone tenor Jupiter ya guys. Saya nggak tahu nih kalian bisa ngebaca apa enggak nih guys ya, karena ini kondisi saxophone-nya sangat kotor dan tulisannya ya apa ya, kecil ya, tipis ya guys ya, dan nggak ada warnanya, jadi kayak ukiran gitu. Dan ya ini, tapi saya bacain kali ya, ini Jupiter KHS Musical Instruments Taiwan ya, ini Jupiter Taiwan guys ya. Oke, ini saksofonnya mau kita general cleaning, mau kita setting ulang, mungkin ada mau ganti pad beberapa ya guys ya, karena ini saya cobain saksofonnya sebenarnya masih enak, cuman kayak kotor banget guys, kotor banget. Kalian bisa mungkin lihat bolak baliknya, apa ya, masih bagus ya guys ya, masih bagus, masih mulus, cuma kotor aja. Oke, nah di video kali ini sebenarnya saya ada mau buat kayak perbandingan kali guys ya, perbandingan antara saxophone alto dan tenor guys ya. Ini sambil kita beres-beresin. Berantakan nih guys, kita lagi habis ngerjain saxophone sebelumnya dan kita belum sempat beres-beres. Oke, jadi gini guys, banyak orang yang ya, kalau kita sih yang udah pernah main saxophone atau yang pernah lihat saxophone gitu, istilahnya mungkin enggak bingung lagi guys. Maksudnya sekali ngeliat juga sudah tahu kalau yang tenor saxophone mungkin yang seperti ini, dan kalau alto saxophone mungkin yang nih kayak di sini punya saya alto saxophone, nanti saya naikin. Jadi di video ini saya mau buat comparison ya, atau perbandingan apa aja sih bedanya tenor dan alto saxophone ya guys ya. Kalau di apa sih namanya, kalau di Instagram saya aka.sutisna ya guys ya. Kalian mungkin yang belum follow atau yang dulu pernah follow, tapi sebenarnya saya Instagramnya saya tuh ganti guys ya. Tadinya aka_sutisna, sekarang aka.sutisna. Bisa kalian follow guys ya. Di sana saya ada update banyak tentang saxophone yang ready stock, kayak istilahnya kalau kalian mau beli saxophone atau mau beli aksesorisnya, saya update semua di sana guys ya. Jadi itu Instagram baru guys ya. Jadi Instagram yang lama tuh kayak ada yang ngehack terus hilang gitu. Jadi tolong dibantu di subscribe, di follow ya guys ya. Jadi tadi lagi ngomong apa tuh guys ya. Jadi kalau di IG itu biasanya banyak yang nanya guys ya, atau di IG itu kan ada WA saya juga ya guys ya, ada WA-nya saya, terus mereka nanya kalau pemula tuh biasanya pakai apa saksofonnya. Sebenarnya pemula tuh nggak terlalu ada kayak harus pakai saksofon apa, baik dari segi merek atau dari segi jenis guys ya. Biasanya saya selalu bilang kalau dari merek biasanya sesuaikan budget aja. Kalau dari jenis biasanya memang saya rekomen yang kayak gini, yang alto, nah bukan yang tenor, dengan alasan yang mungkin nanti saya akan jelasin guys ya. Saya akan jelasin kenapa nggak pakai tenor, tapi sebenarnya bisa. Bahkan saya merasa tenor ini sebenarnya lebih enak guys nipnya guys, lebih apa ya, lebih nyantai lah nipnya. Tapi kenapa tenor tuh kayak nggak direkomend sih, bukan cuma oleh saya sih guys, banyak guys yang kayak guru-guru saxophone yang bilang kalau dari nol biasanya pakai alto dulu dengan alasan-alasan tertentu ya guys ya, yang bisa jadi subjektif atau bisa jadi karena apa sih namanya, pengalaman, jadi kayak anekdotal lah ya, pengalaman pribadi yang ya itu legit ya guys ya. Karena kita kalau nanya sama orang kan kita nanya based on pengalaman dia, dan kalau berdasarkan pengalaman saya sih guys ya, ini tenor nih nggak terlalu cocok ya guys untuk pemula. Kenapa? Yang pertama karena bodinya gede banget. Ini guys saya pasang coba guys ya. Nah lihat guys nih, saya pasang nih workpad saya yang ini berapa senti nih ya. Ini kira-kira 60 cm, ini nggak muat nih. Kalau gini saya giniin 60 cm segini, berarti ini 70, 80, sekitar 90 cm, hampir 1 meter guys ya.
dari atas ke bawah, atau mungkin sampai ya 1 meteran lah. Nah ini 1 meter beratnya kalau bisa diangkat gini mungkin sekitar 3 kiloan lebih. Kenapa? Karena saya biasanya, kenapa saya tahu ini 3 kiloan lebih, karena saya dulu pernah kayak nimbang Alto ini sekitar 2 kilo 2,2an gitu, 2,2 kilo lah. Tergantung mereknya, kadang ada yang 2,1, ada yang sampai 2,4. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri guys, bedanya guys. Ini kalau kalian bisa lihat segini guys ya bedanya tuh. Wah. Ini termasuk salah satu kenapa tenor tuh nggak disaranin buat pemula ya guys. Pemula ya guys ya, buat pemula. Jadi dalam arti dari nol, ini dari bentuk dan dimensinya aja guys. Dimensi ya guys ya, dimensi itu apa ya, ukuran lah guys ya. Kalau dimensi ntar orang mikirnya dimensi kegelapan atau dimensi keempat. Jadi kayak dari size-nya aja guys ya, ini kayak udah intimidatif lah guys ya. Ini semeter guys ya, semeter. Kalau kita pegang gitu di tangan, wah itu kayak udah gede banget lah guys ya. Apalagi pemula, biasanya orang-orang pemula biasanya pertama ya guys ya, itu biasanya kadang-kadang, yang nggak semua tapi kadang-kadang anak-anak. Nah biasanya nggak disaranin yang ukurannya besar seperti ini, karena ya dari segi ukuran pertama ya guys, dari segi ukuran, dari segi handling. Yang kedua, otomatis karena ukurannya besar, pasti apa namanya, istilahnya bobotnya pasti berat. Dan itu untuk niup saxophone aja apa ya, itu kayak niupnya aja pasti belajarnya butuh waktu lama ya guys ya. Kayak untuk bunyiinnya, kadang orang ada yang saya suka ketemu tuh yang dari nol bener-bener saya ajarin guys. Karena kalau beli saxophone di saya, kalau kalian kebetulan ada di Jakarta atau Bogor, itu bisa langsung datang ketemu saya, terus saya ajarin dari cara niupnya, cara megangnya. Dan itu kalau orang niup saxophone kayak mouthpiece-nya aja kayak gini, ini kadang-kadang ada yang langsung bisa niupnya, kadang harus beberapa menit atau bahkan sampai puluhan menit. Kadang ada yang, tapi nggak pernah sampai 1 jam sih tapi beberapa menit tuh baru bisa bunyi. Dan bunyinya juga lumayan, biasanya sih nggak bagus guys ya, karena kan pertama kali guys ya. Karena kita yang perlu kalian tahu, kalau niup saxophone tuh kayak kontrolnya bagaimana supaya niupnya bisa ditiup dan niupnya enak gitu guys ya. Jadi untuk niup aja kadang-kadang effortnya tuh sudah butuh effort yang banyak, apalagi kita nanti diintimidasi dengan alat yang sebesar ini guys ya. Nah lain halnya jika misalnya kalian udah pernah punya alto kayak gini, terus kalian megang tenor, mungkin nggak akan sekaget itu daripada belum pernah megang sama sekali terus langsung megang tenor. Kadang orang megang alto aja nih kadang bisa terintimidasi loh guys ya, karena ini bener loh guys ya. Karena saya sering ketemu orang-orang yang bener-bener dari nol, mereka kayak pusing ngelihat gini, kebanyakan pencetan. Jadi kayak udah kayak ini sendiri, kayak ngapalin fingering ini aja udah challenge tersendiri guys ya. Gitu. Jadi inilah kenapa sebenarnya tenor tuh kayak nggak disaranin sih sebenarnya buat pemula. Tapi kali ini di video ini kayak saya mau buat kayak bikin komparasi aja guys ya. Ini kalau kalian bisa lihat, ini mungkin 1 meteran. Sementara kalau alto dari atas ke bawah, kalian bisa lihat ini workpad saya nih ada 60 cm lah guys ya. Ini mungkin 65 kali ya, 65, sementara ini 100. Jadi kayak gitulah. Jadi 65%, 100%. Jadi kayak perbandingan panjangnya. Sementara kalau kita lihat nih guys, ciri khasnya tenor kayak gini guys ya. Kalau kalian kayak ngelihat orang main saxophone, terus saksofonnya apa, tenor, apa alto, apa dari sini guys, lihat nih guys. Kalian bisa lihat necknya. Nah ini necknya guys ya, tuh bedanya. Yang alto kecil, sementara yang tenor kayak besar dan melengkung. Kayak apa tuh guys, besar dan melengkung.
melengkungnya ke atas lagi guys. Ya ini tenor ya guys, necknya kayak gini. Ini mereknya beda guys ya. Kalau ini Yanagisawa, ini tenornya Jupiter, altonya Yanagisawa ya guys ya. Tapi kita nggak mau lihat ciri-ciri khusus spesifik dari desainnya. Kita mau cuma kayak lihat secara general ukurannya guys ya. Kalian bisa lihat di sini guys. Tuh. Bedanya lumayan ya guys ya. Nah, itu kalau dari lubang ininya juga guys tuh, ini gede banget guys. Sementara kalau yang ini kecil guys ya. Kayak gitu. Makanya kalau tenor tuh sebenarnya suaranya lebih gede guys ya, lebih gede, kayak lebih megah. Dan biasanya yang suka tenor tuh biasanya kalau udah main alto tuh kayak seringnya sih kayak bapak-bapak atau orang-orang yang santai yang suka main ngejazz slow musik kayak gitu. Ini pakai ini enak banget. Dan itu guys kayaknya kalau buat perbandingan ukuran. Oh ya, satu lagi mungkin ukuran dari ininya guys ya, ukuran dari mouthpiece-nya. Ini kebetulan saya punya mouthpiece yang mereknya sama guys ya. Mereknya Rico Royal, supaya kalian bisa dapat komparasi bener-bener tuh guys, kayak apa sih namanya? Ininya. Apa sih namanya? Perbandingan ukuran tuh guys ya. Dari diameter ini juga beda. Kalau kalian bisa ini ke tenor, ini masuk tenor. Altonya mungkin nggak masuk guys ya. Tuh, nggak masuk guys. Karena diameter dalamnya beda, dan itulah kenapa alto dan tenor mouthpiece-nya nggak bisa diinin. Tuh, ini longgar ya. Nggak bisa kayak di mix and match kayak pakai alto tapi mouthpiece-nya tenor, atau sebaliknya itu nggak bisa. Jadi ini ukuran mouthpiece-nya aja udah jauh berbeda. Tapi kalau pengalaman saya sih, niup tenor sebenarnya kayak lebih santai gitu guys, lebih santai, lebih enak karena dia nggak perlu terlalu gigit, santai aja gigitnya, niupnya pun santai. Kalau alto ini kayak lebih harus gigit, lebih powernya harus lebih punya gitu. Terus juga apa ya, oke, ini dari segi dimensi udah ya, kita lihat. Kalau dari segi nada guys ya, dari segi nada ya, dari segi nada misalnya kalau kalian yang udah biasa main alto itu mainnya dia nada in S. Maksudnya S apa? Jadi kalau kita main C-nya alto gini guys, 3 di atas, 3 di bawah, sama ini guys ya, ini low C. Atau kita pencet yang ini, yang jari tengah aja satu, itu C kan ya. C-nya alto itu di piano S ya, S atau EB ya, E-moll ya guys, atau E flat ya, itu banyak ya sebutannya ya. Jadi E flat ya, in S kalau banyak orang sini sebutnya, atau E-moll atau E flat ya, atau nada E turun setengah ya, kalau yang nggak tahu, yang awam-awam banget. Jadi kalau kita main C, tekan C, dibunyikan itu di piano sama dengan EB. Jadi E, C, D, E turun setengah ke tombol yang hitam ya, di bawah nada E. Oke. Jadi konsekuensinya adalah kalau in S berarti dia naik turun satu setengah dari nada piano. Maksudnya apa? Kalau piano S berarti di sini C, berarti turun kan 1,5. Jadi konsekuensinya adalah kalau pianonya main di C, kita turunin 1,5. Kalau kita mau main altonya A, jadi kayak misalnya piano main di C, berarti turun 1,5 itu kita ke A, C, B, bass, A. Di sini ya guys, kita ini alto ini kalau kita pencet A, ini sama dengan C piano ya guys ya, itu yang perlu diingat. Sementara kalau ini taruh dulu. Sementara kalau tenor ini pencetannya sama tapi nadanya beda, tentu saja dia lebih rendah ya guys ya. Kalau tenor ini in bass itu bemol atau B flat ya, atau B turun setengah. Kalau B itu kalau di piano tuh C ya, do re mi fa sol la si. Nah itu C-nya itu turunin setengah, kita turunin setengah, jadi pencet yang hitam. Jadi kalau kita pencet C-nya tenor yang begini, yang pakai jari tengah doang, atau kita pencet C bawah, itu harusnya keluarnya nada B flat ya, atau bemol, atau B turun setengah. Itu berarti konsekuensinya adalah
dia naik 1 guys ya. Jadi kalau C piano, di C tenor, di piano turun 1 guys ya. C, B bass. Berarti kalau kita mau ngikutin piano, karena selalu kalau mau main kita pasti ngikutin piano guys ya. Piano main di C, berarti kita naik 1. C berarti kita mainnya di D. Jadi kayak misalnya piano main di C, kita mainnya di D. D yang mana? Yang ini guys ya. Jadi ini 3, ini 3. Nih, kan ini C, lepas 1 D. Nah, ini do-nya ya. Do-nya di sini. Ya, sini ya. Pencet 6-6-nya. Nih do-nya. Kalau alto kan tadi di sini, do-nya di la. Kalau dia do-nya di re ya. Gitu guys. Itu perbandingannya alto dan tenor. Sebenarnya kalau misalnya tadi saya bilang pemula tuh jangan pakai tenor, cuma karena alasan itu sih guys ya. Lebih karena ke alasan terlalu intimidasi ya guys ya. Ini ukurannya besar. Tapi kalau dari segi apa sih namanya, dari segi niupnya sih sebenarnya enakan niup tenor kalau menurut saya. Tapi kalau dari segi praktis, kenapa saya tuh seingat saya sih saya nggak pernah ya main di event gitu, di panggung bawa tenor. Kenapa? Karena pertama nggak praktis. Ya pertama memang karena tenor bukan instrumen utama saya guys ya. Tapi kalaupun saya boleh milih, sebenarnya saya memang kalau tenor ini kurang praktis karena besarnya itu guys ya. Karena besarnya saya harus bawanya berat gitu guys ya. Nah itu yang bikin saya nggak milih tenor. Tapi kalau masalah buat santai-santai di rumah tuh enakan tenor sih guys ya. Jadi gitu guys, ini perbandingan alto dan tenor ya guys. Terus satu lagi guys, yang alasan mungkin terakhir guys ya. Lalu kenapa orang tuh banyak yang rekomen kalau belajar alto aja. Kalau kayak kalian bisa lihat, misalnya ini piano ya guys, segini piano. Alto tuh kayak di tengah sini guys, nada range nadanya gitu, istilahnya lah ya. Jadi dia dapat rendahnya, dapat tingginya dikit-dikit, tapi dia di tengah. Sementara kalau tenor, ini piano, dia dapatnya di pinggir sini guys. Jadi dia low note-nya tuh dapat semua, tapi high note-nya dapat tapi dikit ya guys ya, dikit gitu. Jadi kayak ini jadi lebih apa ya, lebih all round suaranya, lebih versatil. Tapi kalau si tenor kayak lebih ke low nada low lah gitu lah. Itu sih salah satu alasan juga kenapa. Karena orang yang pemula kan biasanya kan kayak masih nyari nih guys, dia mau kemana, mau mainin apa. Dan kalau dia mau low note, mau high note tuh dapat semua di sini. Maksudnya bukan dapat semua ya, tapi kayak bisa mengakomodir lebih baik daripada si tenor gitu guys. Karena tenor kan lebih ke low, mid low gitu lah ya. Gitu, kalau ini high-nya dapat, yang alto low-nya dapat. Gitu alasan-alasan kenapa tenor tuh hampir nggak pernah direkomendasi guys ya. Tapi kalau kalian udah telanjur kayak punya tenor sebagai saksofon pertama, ya nggak apa-apa, terusin aja guys, terusin aja. Kalau kalian merasa nggak terintimidasi dengan berat dan ukurannya, terus kalian tetap nyaman-nyaman aja. Karena saya juga merasa lebih nyaman sih kalau niup tenor nih, karena mouthpiece-nya memang besar, tapi niupnya kayak lebih enak aja gitu. Oke guys, itu aja guys. Itu adalah video perbandingan tenor dan alto dari segi ukuran dan dari segi penggunaan nada dasar dan macam-macam ya guys ya. Kalau kalian mungkin ada pertanyaan mengenai saksofon, kalian bisa guys klik di komentar, kalian ketik aja di situ apa yang kalian mau tanyain. Mudah-mudahan saya bisa jawab kalau saya bisa jawab. Dan jangan lupa juga klik like dan subscribe guys ya. Dan cek IG saya guys ya, kalau kalian mau update saksofon yang lagi dijual, saya update semua di Instagram. Kalian bisa lihat di sana juga ada kayak link Tokopedia. Kalau kalian di luar kota mungkin bisa beli lewat Tokopedia, atau saya kasih linknya deh di description ya guys ya. Oke guys, terima kasih udah nyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya. Terima kasih, jangan lupa klik like dan subscribe ya guys. Bye bye.